Halo semuanya, kembali dengan saya Crovoid dan di video kali ini saya ingin memberikan informasi lagi. Yang kemarin itu adalah aplikasi Wakaru, dan kali ini saya akan memberitahukan aplikasi Triten yang pastinya kalian sudah tahu juga kan di video lama saya. Dan kali ini saya akan memberikan cukup jelas dan juga banyak yang jadi permasalahan kalian yang mungkin saja dari bahasa dan juga dari pengaturannya, gimana sih caranya menggunakan aplikasi Triten. Nah, di sini pastikan kalian sudah memiliki yang namanya Steam ya. Dan kalian langsung cari saja di store-nya dengan nama Triten. Setelah itu kalian langsung klik saja. Nah, setelah itu kalian langsung aja geser ke bawah ya. Setelah itu kalian langsung aja klik free dan install di mana kalian ingin lokasi penyimpanan aplikasinya. Setelah itu kalian langsung aja masuk ke dalam library. Setelah itu kalian cari yang namanya Triten. Dan akhirnya muncul seperti ini. Ataukah menggunakan launcheran manual yang seperti Wakaru kemarin. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita langsung aja launch aplikasinya. Dan perlu diingat, video ini bukan tutorial, melainkan mengenalkan tentang aplikasi tersebut dan juga penggunaannya secara dasar. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Tritennya. Nah, setelah itu kalian di sini ada yang namanya fitur-fitur yang saya akan jelaskan dari awal ya, yang dimana pastinya kalian akan bingung karena bahasa yang pertama dipakai di Triten yaitu adalah bahasa Jepang. Gimana sih caranya merubah bahasa Jepang ke bahasa Inggris? Nah, di sini sebelah kanan pasti kalian ada melihat gear, bentuk gear. Kalian klik saja. Nah, setelah itu kalian pilih yang sistem. Nah, di sini bakal bahasa Jepang, dan semuanya bahasa Jepang ya. Pastikan kalian itu pilih yang menu ketiga dari kanan ini. Itu adalah sistem. Nah, setelah itu pilihlah cari misalnya seperti ini. Nah, ini kan bahasa Jepang nih. Nah, untuk pertama kalinya kalian harus pilih yang namanya ini, gear. Setelah itu kalian pilih yang menu ketiga. Setelah itu pilih yang ke bawah kedua nih. Oke. Kalian klik dan jadi ke English ataupun Inggris. Nah, di sini tuh kalian tinggal atur aja ya sebenarnya. Kita save setting dulu. Yang pertama kalian tahu kan dulu yaitu adalah shortcut. Nah, shortcut ini biasanya untuk animasi ataupun pergerakannya dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard. Nah, setelah itu kita akan langsung ke sistem lagi. Nah, di sini tuh ada yang namanya recorder, tapi di sini harus kalian import aja ya kalau kalian rekaman secara langsung di sini. Tapi saya sarankan jangan di sini sih. Kalian menggunakan OBS ataupun aplikasi lainnya. Nah, di sini tuh kita langsung ke bawah saja. Nah, di sini ada resolusi semakin gede, pastinya semakin bagus. Di sini ada full screen, terus kualitinya semakin ultra, semakin bagus juga. Setelah itu di sini tidak ada lagi yang harus kalian atur. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam light source. Di sini itu juga tidak diatur juga sih sebenarnya. Saya lewati juga. Kalian juga bisa mencoba sih kalau mau mencoba dari aplikasinya. Setelah itu ada kamera. Nah, kamera ini juga saya juga jarang menggunakannya ya. Setelah itu di recording juga pun tidak saya gunakan juga. Tapi di sini kalian bisa menggunakannya sebagai thumbnail ya. Karena di sini ada yang namanya screenshot. Oke. Dengan cara menekan tombol sih sebenarnya itu aku kurang tahu juga tombolnya apa. Mungkin ada petunjuknya, mungkin kalian tahu ya. Saya juga nggak pernah pakai screenshotan di Triten. Nah, setelah itu kita akan pindah lagi ke dalam ini ya, atasnya gear. Nah, di sini tuh ada settingan. Nah, di sini pastikan kalian menggunakan webcam kameranya ini ya. Sesuai dengan laptop dan juga komputer kalian yang menggunakan webcam tertentu. Nah, di sini saya tidak mengaturnya juga sih sebenarnya. Kalian juga bisa atur sendiri. Setelah itu ada face, ini juga saya tidak terlalu
ngatur. Kalau kalian ingin atur ya tinggal aja geser parameternya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada juga motion filter juga sih, tapi nggak pernah aku pakai. Di sini ada body sama, kalian juga langsung aja pakai saja ya kan, otak-atik sendiri. Setelah itu di sini ada order juga, other. Nah di sini pastikan kalian menggunakan yang namanya none, biar gambar kalian itu lebih halus. Kalau nggak di screen. Nah ini seperti ini juga bagus ya, karena tidak ada terlalu bintik-bintiknya. Nah kurang lebih seperti ini. Itu kan di pinggirannya sudah tidak ada bintik-bintiknya nih. Jadi bagus untuk kalian yang nggak terlalu bergeret-geret gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu kita akan pindah ke dalam ini ya, kamera. Nah ini ke mode awal default ya kan. Kita geser-geser ini. Kalau misalnya kalian ingin ke defaultnya, tinggal tekan ini saja, tes. Nah kan akhirnya jadi. Setelah itu di sini ada pergerakan. Kalau kita klik kanan, maka ini cuma menggerakkan kameranya. Nah kalau yang sebelahnya, kalau klik kanan bakal memutar kameranya. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada pengaturannya. Kalian tinggal tekan aja. Kalau untuk ini itu adalah lip motion kalau kalian punya alatnya. Nah setelah itu kita akan pindah ke dalam sebelah kiri ya, menu sebelah kiri. Nah di sini tuh ada yang namanya ekspresi. Kelihatan di mukanya ya. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya kalian bisa yang namanya tambahkan shortcutnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya kalau senyum menggunakan numpad nomor 1 atau numpad nomor 2, kurang lebih seperti itu. Setelah itu di sini ada motion, pergerakan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa yang namanya menggunakan shortcut seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita akan balikan dulu ke standar. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya efek. Nah, ini yang menurut aku Triton itu aplikasi yang cukup lengkap fiturnya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian juga bisa tambahkan ke shortcut juga. Setelah itu di sini yang paling harus pertama kalian lakukan yaitu adalah mencari karakter kalian. Beda dengan Wakaru yang harus manual, di sini ada fitur yang langsung bisa kalian tambahkan menggunakan folder. Nah, di sini kalian langsung aja klik. Setelah itu cari aplikasinya atau karakter kalian yang berformat VRM. Atau bisa menggunakan yang namanya MMD ya. Kalian bisa juga. Dan akhirnya muncul di sini. Kalian tinggal tekan aja apa yang kalian mau. Setelah itu di sini ada kamera juga, tapi aku di sini kurang tahu juga ya. Kamera angle ini kayak simpanan kamera, misalnya seperti ini ya. Setelah itu diupdate. Setelah itu kita akan geser ke sini. Setelah itu kalian tekan read, maka dia otomatis ke angle yang sudah kita simpan, kurang lebih seperti itu. Setelah itu di sini ada background. Nah, di sini standar itu ya putih seperti ini. Setelah itu di sini ada custom color. Nah, di sini ada green screen, blue screen yang biasanya untuk kalian hapus ya kan. Setelah itu di sini ada custom color yang bisa kalian edit apapun itu. Tapi dengan satu warna dasar doang. Oke, seperti itu ya. Setelah itu ada image yang dimana kalian bisa tambahkan backgroundnya sesuai dengan keinginan kalian bagaimana. Kalian bisa atur di sini. Dan di sini ada yang namanya add image yang dimana kalian harus cari gambar yang ingin kalian masukkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya object placement on the stack. Nah, di sini kalian harus bisa yang namanya 3D. Kalau tidak bisa menggunakan 3D, ini cukup sulit sih sebenarnya, ribet, harus menggunakan aplikasi
Blender dan juga di format VBX, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan lain-lainnya. Dan menurutku ini cukup sulit ya, karena cukup ribet untuk buat 3D-nya dan juga mendesain 3D-nya. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya node. Di sini mungkin saja kayak node gitu sih, kayak notepad gitu, tapi aku nggak pernah pakai. Nah, di sini ada yang namanya screenshot. Nah, ini dia screenshot ya. Misalnya seperti ini, kalian screenshot, masuknya di folder yang sudah tadi ada di settingan. Nah, kalau untuk rekaman, ini bisa rekaman video secara langsung di aplikasinya. Tapi kusarankan menggunakan OBS saja biar lebih enak saja gitu kan ya. Dan pengaturan videonya juga bisa diatur sekuat apapun itu laptop kalian ataupun komputer kalian. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan 310 ini biar bisa digerakkan? Nah, caranya itu cukup mudah. Tekan ini ya, yaitu apa namanya, ikon dengan gambar orang. Nah, di sini kalian centang yang namanya start face tracking. Setelah itu lip sync juga kalian tekan start, dan ini juga start. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat lebih enak kan untuk pergerakannya daripada Wakaru ya, karena setiap aplikasi pasti punya sistem yang berbeda gitu loh, tidak bisa disamakan. Oke, jadi segini saja video kali ini saya menjelaskan dan juga mengenalkan aplikasi penggerak 310 yang mungkin saja kalian berminat sebagai VTuber indie atau yang individual. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis, yang linknya sudah saya kasih di deskripsi, dan kalian bisa pakai sepuas mungkin. Jadi segini saja video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan pastinya jangan lupa untuk mendonasi saya agar lebih semangat untuk membuat sebuah informasi ataupun konten yang mungkin saja bisa membuat kalian terhibur dan juga menginformasikan kalian apa saja aplikasi yang saya review. Oke, jadi saya Kurovoid, bye bye. 初めてだって関係ない好きにしちゃって It's alright 人生なんて無つか雨甘いバッタなんてダメトイレやんでちょ自伝でみんなで忘れてあれでって君に伝えたいミュージック一目見たらほら夢中に僕を満たすようなマジックもどかしい気持ちで